Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Hebat luar biasa. SAB. Hebat. K3. Budayaku. Jalan pintas. Bukan budayaku. Oke, terima kasih teman-teman. Hari ini kita semangat pagi. Hebat luar biasa. Semangat pagi. Hebat luar biasa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat rekan-rekan semuanya? Alhamdulillah. Tidurnya cukup, Pak? Cukup, Pak ya. Oke, baik. Terima kasih yang sebelumnya saya ucapkan pada rekan-rekan semua ya. Karena pagi hari ini telah menyempatkan waktunya untuk kita melaksanakan Serambi atau Senin Secara Safety untuk setiap insiden ya, Pak ya. Itu sebuah program yang kita running di tahun 2023 ini. Nah, baik, untuk tema hari ini itu adalah terkait dengan defensive driving. Pak ya, defensive driving. Kenapa kita mengambil tema ini? Berkaitan dengan case yang terjadi di tanggal 29, satu unit Maxis itu terbalik di tikungan ular atau kilometer 57 gitu, Pak ya. Baik, ada yang pernah dengar Pak defensive driving? Yang bisa bantu? Seperti biasa saya tidak bawa hadiah, berarti tidak dijawab. Oke. Baik Pak ya, ada defensive driving namanya Pak ya. Nah, di dalam teknik mengemudi itu biasanya ada 3 hal gitu Pak ya, ada 3 hal. Yang pertama itu adalah safety driving gitu Pak ya, di mana safety driving adalah kemampuan minimum untuk kita sebagai pengendara membawa unit gitu Pak ya. Kalau di jalan itu kita kenalnya di Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 gitu ya, terkait dengan lalu lintas dan angkutan gitu Pak ya. Kemudian kalau misalnya di sini di Tambang kita punya standar yang namanya tes simper itu Pak ya. Tes simper teori, kemudian praktek, kemudian juga ada yang namanya aturan lalu lintas dari PT SAB gitu Pak ya. Itu kemampuan minimum pada saat rekan-rekan membawa unit itu adalah safety driving, di mana sampai tahu caranya mengoperasikan, menyalip, berhenti parkir gitu Pak ya. Itu adalah safety driving dari kita gitu Pak ya. Kemudian yang kedua ada yang namanya defensive driving gitu Pak ya. Defensive driving ini adalah di mana kemampuan kita ya Pak ya pada saat berkendara untuk memprioritaskan gitu Pak ya. Yang pertama adalah keselamatan nyawa, yang kedua adalah efektivitas waktu Pak ya, dan yang ketiga juga adalah terkait dengan cost atau uang atau misalnya penghematan bensin lah gitu Pak ya, seperti itu. Itu adalah defensive driving gitu Pak ya. Dan yang ketiga ada yang namanya agresif gitu Pak ya. Nah, agresif driving ini adalah pada saat rekan-rekan itu memprovokasi lah, lebih banyak seperti namanya agresif Pak ya, lebih banyak memprovokasi kebut-kebutan gitu Pak ya, sehingga menciptakan kondisi yang tidak aman gitu Pak ya, kondisi yang tidak aman ataupun tindakan yang tidak aman sehingga gitu Pak ya, kita itu tidak memikirkan terkait dengan keselamatan dari kita pribadi maupun dari rekan kerja kita ataupun orang yang kita bawa penumpang gitu Pak ya. Nah, ini sangat penting Pak, ada 3 ya Pak ya, tadi ada safety, ada defensive, dan juga ada yang namanya aggressive driving gitu Pak ya. Nah, di mana defensive driving ini Pak ya, itu wajib kita miliki gitu Pak ya, dengan 4 kemampuan dasar gitu Pak ya, pada saat kita ngomong bahwasanya kita ini adalah orang yang telah menerapkan defensive driving. Yang pertama adalah alertness gitu Pak ya. Alertness itu terkait dengan kewaspadaan gitu Pak ya, kewaspadaan. Jadi orang yang defensive driving itu akan memberikan kewaspadaan yang full gitu Pak ya. Jadi rekan-rekan itu pada saat membawa unit ini akan waspada gitu. Salah satunya jangan menyetel lagu yang berlebihan gitu, atau kita gonta-ganti. Kalau Hilux sekarang gonta-ganti gitu ya, kan ada penggantian untuk lagunya, kita connect pakai bluetooth, gonta-ganti, ataupun kita menggunakan radio berlebihan, ataupun kita menaruh barang-barang di atas kabin sehingga itu mampu, misalnya ada satu kejadian jatuh terus akhirnya kita terdistraksi gitu Pak ya, atau kita mengendarai sambil makan gitu ya. Kita harus benar-benar dalam kondisi yang waspada gitu pada saat kita melaksanakan atau kita menyetir dari unit yang kita bawa gitu Pak ya. Terus yang kedua adalah terkait dengan awareness gitu Pak ya, kepekaan kita gitu Pak ya. Nah, kita juga diminta untuk peka gitu pada saat kita berkendara Pak. Kita harus peka terkait dengan kondisi ya Pak ya, kondisi badan kita gitu. Makanya setiap pagi ditanyakan, dan ada jam tidur fungsinya untuk apa? Kontrol apakah kita mengantuk atau fatigue gitu Pak ya, kelelahan gitu ya, pada saat kita sebelum berkendara. Kemudian juga kita harus ketahui terkait dengan kondisi unit yang kita gunakan gitu ya. Tolong dilaksanakan P2H-nya. Checklistnya ada gitu Pak ya. Itu untuk membantu atau mempermudah kita untuk melaksanakan pengecekan setiap harinya. Tolong dilaksanakan dengan baik. Kalau misalnya rekan-rekan menemukan temuan, dilaporkan kepada atasannya ya Pak ya, ataupun dilaporkan kepada mitra kerja kita pemilik kendaraan supaya bisa segera untuk diperbaiki gitu Pak ya.
Kemudian yang ketiga itu adalah terkait dengan attitude gitu ya, attitude atau sikap kita pada saat kita mengemudi. Jangan kita memprovokasi gitu Pak ya. Kita disediakan radio gitu Pak ya, kita disediakan radio, kita provokasi ya, lambat betul yang di depan. Ataupun kita terlalu dekat dengan unit yang lain gitu ya, sambil klakson gitu ya. Ataupun kita kebut-kebutan sehingga yang lain terikut dalam ritme yang kita bawa gitu ya. Kita kebut-kebutan akhirnya kejar jalan di jalan gitu ya. Itu yang harus kita hindari. Dan yang terakhir adalah anticipation atau antisipasi, kemampuan kita mengantisipasi bahaya yang mungkin terjadi gitu Pak ya. Kita sudah waspada, terus kita sudah peka terkait dengan jalan, dan juga kita sudah memiliki sikap yang baik. Bukan berarti kita tidak memiliki resiko gitu Pak ya. Bisa jadi seperti case yang kemarin terjadi di Maxis gitu Pak ya. Jalannya itu kondisinya batuannya lepas gitu ya. Jadi ada base course ini yang belum terkompaksi dengan baik gitu Pak ya. Pada saat terjadi slip, dia gagal dalam mengantisipasi slip tersebut sehingga menyebabkan unitnya tersebut terbalik gitu ya. Itu juga wajib kita miliki ya Pak ya. Jadi ada 3 teknik, tadi ada dari safety driving, defensive driving, aggressive driving yang didukung oleh 4 teknik ya Pak ya. Tadi itu ada yang pertama adalah terkait dengan kewaspadaan gitu Pak ya, terus kemudian kepekaan sikap kita, dan juga terkait dengan kemampuan kita untuk mengantisipasi. Dan sekarang saya lanjut sedikit ya Pak ya, membahas terkait dengan kejadian yang di tanggal 29 terjadi gitu Pak ya. Hal tersebut terjadi ya Pak ya, jadi kita ketahui tanggal 29 kurang lebih jam 10.30 ya Pak ya, ada satu akhirnya Pak ya, itu yang kita harapkan tidak ada di rekan-rekan ya gitu ya. Kita membuang hal tersebut dengan waspada ya Pak ya, menggunakanlah safeguard itu. Dan yang ketiga adalah kita tetap berhati-hati gitu Pak ya, walaupun misalnya itu areanya batasnya 60, jangan sampai kita selalu mentokin ke area batas kecepatan gitu Pak ya. Antisipasi dimaksudkan pagi kita mulai dalam kondisi yang sehat supaya mudah-mudahan kita bisa bekerja hari ini dengan giat dan pulang dalam kondisi yang selamat gitu Pak ya. Karena modal kita untuk bekerja besok adalah kita bekerja selamat hari ini Pak ya. Baik, sekian dari kami Pak, mohon maaf waktunya agak cukup lama. Selamat pagi. Hebat luar biasa.